adalah penyakit yang ditandai dengan adanya kemerahan pada kulit yang berisi cairan. Apa aja sih jenis-jenis herpes? Yang pertama, herpes simplex oral, infeksi pada mulut atau bibir yang disebut luka dingin atau cold sore. Kedua, herpes simplex genital, infeksi menular seksual yang menyebabkan luka nyeri pada area kelamin. Ketiga, herpes zoster, aktivasi virus varicella zoster yang menyebabkan ruam pada kulit dan nyeri. Beberapa penelitian memberikan gambaran prevalensi herpes zoster di 13 rumah sakit pendidikan pada tahun 2011 sampai 2013 hingga mencatat 2.232 pasien terjangkit penyakit zoster. Studi lain di UGM pada tahun 2022 sampai 2023 mencatat 114 pasien terjangkit penyakit zoster dengan rata-rata usia 54 tahun. Herpes genital juga umum. WHO menyatakan 67% orang terjangkit penyakit PHSV 1 dan 11% untuk penyakit HSV 2. Sejarah herpes. Diperkirakan pada zaman dahulu herpes sudah ada pada jutaan tahun yang lalu. Penyakit herpes bisa berevolusi karena persilangan antar nenek moyang kita. Penyakit herpes ini pertama ditemukan oleh seorang dokter bernama Hippocrates yang telah menuliskan gejala-gejala yang memiliki similaritas terhadap gejala-gejala herpes. Herpes ini berasal dari kata Yunani kuno benana herpein yang berarti merayap, mengacu pada gejalanya yaitu merayap menempel pada kulit. Meski virus ini sudah ada sejak zaman purba, baru diklasifikasi ditemukan pada abad 18 sampai 19 oleh dokter-dokter Eropa. Namun virus ini akhirnya berhasil diisolasi pada sebuah laboratorium pada abad ke-20. Gejala apa aja sih yang ada di herpes? Yang pertama, munculnya rasa gatal. Umumnya, herpes menyerang saat kondisi kesehatan tubuh sedang menurun. Saat terserang, penyakit ini pun rasa gatal dan terbakar akan dirasakan. Yang kedua, ruam mulai berair. Jika ruam dibiarkan, nantinya kemerahan akan semakin membesar dan terlihat seperti berair. Lalu saat disentuh pun akan timbul rasa perih dan melepuh seperti cacar air. Nah, kondisi ini akan bertahan hingga 3 hari. Adapun kondisi ruam herpes yang sudah melepuh sifatnya sudah menular. Dalam kondisi ini, dokter sangat tidak menganjurkan untuk menggaruk ruam herpes jika terasa gatal, karena hal dapat membuat herpes tersebar ke anggota tubuh lain. Yang ketiga, sensitif terhadap cahaya dan sentuhan. Mengingat sistem kekebalan menjadi lemah saat terjangkit cacar api, umumnya penderita herpes akan sangat sensitif ketika melihat cahaya yang cukup terang. Kemudian, dengan kondisi tubuh pegal dan kesemutan, juga membuat penderita herpes sangat rentan terhadap sentuhan. Pada umumnya, luka dan lepuh yang diakibatkan oleh herpes itu bisa hilang dalam waktu 2-4 minggu. Tapi virus herpes tidak akan pernah meninggalkan tubuh kita. Maka pengobatan yang biasa kita lakukan itu bertujuan untuk membantu meredakan keluhan dan mencegah penularan herpes. Beberapa obat, misal ada aciclovir. Aciclovir itu bekerja mengganggu proses aplikasi virus herpes. Efeknya itu nanti dia bisa mempercepat penyembuhan luka, dia bisa mengurangi nyeri dan bisa menghentikan perkembangan ruam apabila kita bisa konsumsi sebelum ruamnya makin banyak. Kedua ada valaciclovir. Kerjanya itu dia adalah sebagai prodrug dari aciclovir. Jadi ketika kita mengonsumsi valaciclovir, valaciclovir akan diubah menjadi aciclovir oleh hati kita. Untuk efeknya sama seperti aciclovir, namun dosis obat aciclovir dalam valaciclovir lebih tinggi. Yang ketiga ada famciclovir yang merupakan prodrug dari penciclovir. Tujuannya untuk menghambat pemanjangan DNA virus lebih lama. Efeknya sama seperti aciclovir, namun kandungan obatnya banyak sehingga dosisnya bisa lebih jarang. Akhir ada penciclovir yang bentuknya seperti krim. Cara kerjanya adalah menghambat DNA polimerase virus herpes. Kita bisa gunakan oles setiap 2 jam sekali selama kita bangun tidur sampai lukanya sembuh.
Lalu untuk pencegahan virus herpes itu sendiri ada 5 cara. Cara yang pertama yaitu hindari kontak langsung dengan orang yang terinfeksi virus herpes. Kemudian yang kedua, jangan meminjamkan barang pribadi kepada orang-orang yang terinfeksi virus herpes. Nah, barang pribadi seperti apa sih? Nah, contohnya itu seperti peralatan makan, peralatan makeup, pakaian, sikat gigi, dan juga handuk. Kemudian, cara yang ketiga itu adalah rutin mencuci tangan dengan benar. Yang keempat adalah jangan melakukan hubungan seksual yang beresiko. Nah, beresiko ini maksudnya apa? Beresiko ini dari melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang terinfeksi virus herpes. Kemudian yang terakhir, yang kelima, jaga daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat. Dari itu, Risikonya, jaga kesehatan, jauhkan dirimu dari herpes. Herpes bisa dicegah dengan pengetahuan dan kewaspadaan. Jangan biarkan herpes mengganggu, cegah dengan hidup sehat. jaga jarak, cegah herpes. Say no to herpes, setia dan sehat. Cegah herpes untuk diri sendiri.